Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Muhajirin Perumahan RSPMI Bogor dengan bangga hadir untuk Anda dalam kajian ekonomi Islam oleh Ustazah Ratu Irmawati. Yo, ikuti sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di majelis yang Allah muliakan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Kita bersilaturahim lagi, kumpul lagi di majelis dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu sebagaimana yang telah baginda Rasulullah perintahkan kepada kita semuanya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimah, diwajibkan bagi kita sebagai seorang muslim maupun muslimah. Minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai masuk liang lahat. Jadi tidak ada istilah batasan untuk ilmu. Jadi kalau kita dulu sudah sarjana, seolah-olah udah beres gitu ya Bu ya, suka plong kan kalau sarjana. Tetapi hakikatnya untuk ilmu itu tidak ada batasannya. Terutama ilmu agama, bekal gitu ya Bu, yang tidak ada batasnya. Kita harus menuntut ilmu semakin banyak. Jangan sampai kita tata cara sholat kita masih yang dulu gitu ya. Bacaan kita masih yang dulu, padahal masih banyak kekurangan, kemudian salah bacaannya atau gerakannya. Makanya kita perlu menuntut ilmu. Untuk itu pada kesempatan ini kita membahas mengenai membangun ekonomi Islam. Bagaimana Islam mengajarkan cara berekonomi. Ada dulu buku yaitu tentang bisnis ala Rasulullah ya Bu. Tapi di situ luar biasa banyaknya, luar biasa dan tebal bukunya gitu ya. Mungkin nanti Bu bisa lihat intisarinya bagaimana isi dari buku berbisnis ala Rasulullah. Itu juga bagaimana sekarang kita mendengar ada peninggalan tanah yang semenjak zaman Utsman bin Affan, dan itu mengalir bagi hasilnya ke ahli waris Umar bin Affan. Padahal itu sekitar 14 abad yang lalu. Tanah itu dibangun menjadi sebuah hotel yang dipakai penginapan untuk ibadah haji, umroh. Kita tuh ada hotel-hotel itu. Salah satunya adalah tanah Utsman bin Affan. Ada lagi komplek perumahan di sana yang mengalir kepada keluarga Umar bin Khattab. Nah ini Bu, jadi ekonomi Islam itu bukan sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan, tetapi memang Nabi kita Muhammad SAW adalah pedagang yang sangat tulung. Nabi Muhammad kita itu adalah pedagang. Nah sekarang kita memahami dari mana untuk kita bahas mengenai ekonomi itu, apa dari perdagangan Rasulullah caranya, atau dimulai dari diri kita sendiri, dari apa yang harus kita lakukan dengan harta kita.
Itu yang paling utama yang harus kita bahas dulu supaya nanti kedepannya kita paham terhadap pengelolaan harta yang kita punya. Jadi kalau kita bicara tentang harta, yang harus kita ketahui itu dua hal. Kalau kita bicara tentang harta, yang harus kita ketahui adalah dua hal. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkannya. Itu yang pertama. Bagaimana cara mendapatkannya, dari mana cara mendapatkannya, itu yang harus kita laksanakan. Yang kedua, bagaimana cara membelanjakannya. Ya. Jadi yang harus kita tahu bagaimana nih cara mendapatkannya atau dari mana saja. Islam itu ada 3 sumber, ada 3 yang harus kita dapatkan ya Bu. Pertama itu kalau kita bicara Islam itu ada yang namanya akidah. Akidah itu tentang ketuhanan. Bagaimana kita beribadah, menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menduakan Allah atau mensekutukan Allah sehingga kita menjadi musyrik. Musyrik itu, kalau kita musyrik itu kan sudah jelas 40 hari ibadah kita sudah diterima ya Bu. Nah jadi kita harus tahu apa saja yang Allah larang kepada kita supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Nah inilah ilmu pengetahuan yang harus kita dapatkan dari pelajaran akidah. Mungkin adalah kalau misalnya ada ceramah tentang la ilaha illallah, itu untuk penguatan akidah, atau kajian tentang keesaan Allah ya, sifat-sifat Allah, itu kajian akidah. Itu perlu juga kita Bu. Akidah itu perlu kita pahami. Terus yang kedua, fikih akhlak. Akhlak itu seperti bagaimana kita bertetangga ya, kemudian terhadap orang tua, itu akhlak Bu. Kepada anak kita, parenting, ya kan suka ada ilmu parenting, itu tentang akhlak, pembinaan akhlak. Karena kalau kita sebagai seorang muslim harus ada pelajaran untuk kita tentang akhlak. Bagaimana sikap diri kita kepada diri kita sendiri. Itu sudah tahu belum? Sakit itu kita jarang dari orang lain Bu. Sakit itu datangnya biasanya dari diri kita sendiri. Nah inilah pelajaran akhlak, bagaimana kita berlaku kepada diri kita sendiri. Makanya kenapa kalau kita sakit doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Jadi sering kita ini sakit gara-gara diri kita sendiri. Udah capek dipaksakan, hujan, terobos aja kan ya Bu, pengen cepat pulang, nggak sabar kitanya. Mendingan tunggu aja sebentar, tapi kan nggak sabar. Nah ini seperti itulah, sakit itu kadang dibuat oleh diri kita sendiri. Nah itulah kita perlu akhlak untuk belajar bagaimana memperlakukan diri kita sendiri, orang tua, anak kita, tetangga sekitar, alam semesta, itu akhlak. Kemudian juga kepada lingkungan. Nah inilah akhlak. Islam ada ilmu itu dan perlu kita mendalaminya. Nah yang ketiga, muamalah. Muamalah itu termasuk dalamnya fikih. Nah, bagaimana fikih ibadah, tata cara ibadah yang baik dan benar, itu dalam ilmu fikih Bu. Terus kemudian ada lagi fikih munakahat, bagaimana fikih mengatur pernikahan. Ilmu pernikahan ada Bu dalam Islam. Bagaimana antara perlakuan suami terhadap istri kepada suami, hak-hak apa saja dan kewajiban apa saja gitu ya Bu. Ini kita tidak tahu apakah kita sudah sesuai hak kita sebagai istri atau kewajiban kita sebagai istri kepada suami gitu, kepada anak kita, itu ada semua Bu dalam fikih. Kemudian bagaimana tata cara waris, itu dalam fikih Bu. Bagaimana wasiat kalau kita punya anak angkat, bagaimana memperlakukannya, hukumnya bagaimana, atau kita sedang haid, apa yang boleh dan tidak boleh, itu dalam fikih Bu semuanya disebut muamalah, termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli ini diatur dalam muamalah dan kita perlu tahu Bu, itu ya, dalam ilmu muamalah itu bagaimana kita membelanjakan harta. Nah terutama tadi Bu, bagaimana kita mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana membelanjakannya. Itu aja Bu minimal. Kalau kita bicara tentang
ekonomi apa, harus seperti apa sistemnya. Nanti kita singgung sedikit-sedikit saja. Ini yang kita punya harus kemana nih gitu ya Bu. Mungkin itu saja. Perintah untuk mencari rezeki dari Allah itu ada dalam surat Al-Jumu'ah Bu. Fa'idha, apabila kamu telah mendirikan sholat, waktu itu kisahnya sholat Jumat ya Bu. Fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah wa dzarul bai'. Kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, kata Nabi, fantasiru fil ard, kata Allah, kata Nabi dalam sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi artinya setelah Jumat itu jangan tidur istirahat, tapi ayo cari, kata Allah, bertebaran di muka bumi. Artinya tidak di satu tempat, tapi lakukan gitu Bu. Jadi rezeki Allah kepada kita itu bukan di Bogor saja, tapi seluruh dunia itu adalah rezeki dari Allah untuk kita. Makanya disuruh fantasi, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtahu min fadlillah, dan carilah keridhaan Allah. Wa dzarul bai', dan lakukanlah jual beli. Jadi perintah Allah kepada kita itu adalah berbisnis, jual beli. Jual beli kan Bu, ada yang kita jual, ada yang dibeli, ada keuntungannya. Jadi kata Allah suruh berjual beli kita itu. Karena rezeki yang Allah sediakan buat manusia 80% dari jual beli. Dari jual beli, dari bisnis, dari berdagang 80%. Lalu karyawan, PNS ya Bu, itu hanya 20%. Makanya Bu, kalau coba Bu pendaftaran PNS saya dulu waktu lulus kuliah, pertama kali lulus kuliah sarjana gitu ya Bu ya. Karena tidak tahu ya Bu, waktu lulus itu ya begitu saja. Begitu lulus ada penerimaan pegawai negeri untuk guru gitu. Saya tuh saya udah lulus ini gitu ya Bu, nggak tahu daftar aja. Ternyata urusnya Bu luar biasa, mulai dari keterangan kelakuan baik, terus surat minta ketenaga kerjaan gitu, sampai itu seminggu itu nggak selesai Bu. Terus foto umur berapa bulan kali dari ke Cibino, kan jauh Bu kita ya, jauh gitu ke ujung sana. Itu ya, ternyata pas begitu pendaftaran itu satu lapang itu penuh. Lapang itu ini misalnya lapang kosong itu di dalam sini penuh Bu. Saya nggak tahu waktu itu. Pas saya tanya, ini tuh semua pendaftaran PNS di sini bukan, ini khusus untuk guru agama, karena saya tuh dari pendidikan agama ya Bu. Guru agama, oh banyak amat, emang dibutuhkannya berapa? Untuk Kabupaten Bogor, SMP 2, SMA 2, 4 Bu, hanya 4. Begitu saya sampai mau pingsan Bu, itu berdesakannya. Astagfirullahaladzim. Dari situ saya, karena udah kepalang ya Bu daftar, ada waktu itu tes, mulai tes itu Bu, sekolah tempat kita tes itu gedung yang dikosongkan, sekolah yang diliburkan khusus kita untuk PNS yang mau jadi guru. Kata saya, ini ribuan cuma 4. Dan ternyata memang rezeki Allah untuk pegawai karyawan itu sangat kecil Bu. Dan tidak ada dalam Al-Quran juga. Tapi perintah untuk berbisnis itu sudah dalam Al-Quran ada. Maka lakukanlah jual beli. Ini yang dilakukan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Mulai berjual itu di usia 7 tahun. Bayangkan Bu, dari 4 tahun sudah diajak mengembala kambing. 7 tahun sama pamannya sudah diajak ke negeri Syam. Dari mana? Nah, apa itu negeri Syam? Negeri Syam itu Bu, Suriah kalau sekarang. Dan Rasulullah yang membuka gerbang negeri Syam itu. Bayangkan perjalanan dari Mekah ke Suriah berapa Bu? Ada yang sudah pernah ke Suriah? Ada yang pernah ke Mekah? Dekat nggak Bu Suriah? Jauh kan Bu, negeri Syam itu. Sampai berhari-hari Nabi pun melaksanakan perjalanan itu dengan pamannya. Nah, negeri Syam itu dibuka oleh baginda Rasul dengan pamannya itu di usia 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun itu berdagang Bu ke negeri Syam. Kenapa setelah negeri Syam? Kenapa? Sampai Nabi pun berwasiat kepada umat Islam, jangan tinggalkan 3 kota ini.
4 kota, Yaman, negeri Syam, Mekah dan Madinah. Katakan, itu sudah berpesan Bu. Ini yang aman, kota yang aman. Kenapa Syam itu dibuka oleh Rasulullah? Ternyata di negeri Syam itu, jadi kalau kata kita mah gerbang pertengahan menuju Asia, Eropa, Afrika. Itu. Jadi gerbang negeri Syam itu terbuka ke beberapa negara ini Bu. Jadi gerbang Syam itu dibuka Bu. Makanya Syam itu seperti tempat perdagangan. Dan itu ramai sekali Bu. Menguasai negeri Syam itu sama juga dengan menguasai ekspor ke Afrika, ke Asia, ke Eropa. Itu zaman Nabi Bu. Dan sekarang pun seperti itu, hanya sekarang sudah dihancurkan. Jadi Suriah sekarang sudah dihancurkan karena kesalahan memilih pemimpin. Awalnya Syiah itu dilarang, kemudian kan ada yang Bu awalnya kecil, nggak banyak kok, mereka cuma minoritas, 20% ya naik gitu Bu, sampai akhirnya Syiah di sana sampai 40%. Ikutlah, memang masih di bawah Sunni ya Bu yang 60%. Ikutlah mereka pilpres yang 40% dari minoritas, ternyata menang karena orang Sunni yang 60% milih orang ini. Akhirnya menang. Setelah menang, Sunni dihancurkan. Itu yang terjadi di Suriah, negeri Syam. Sekarang kata Nabi, jangan tinggalkan negeri Syam. Umat Islam kalau pengen maju jangan tinggalkan negeri Syam. Ini kita sekarang sudah nggak bisa masuk Suriah. Sudah nggak bisa, sudah dikuasai oleh Rusia sekarang. Suriah, Rusia, sudah dikuasai. Nah, kita harus tahu sejarahnya. Nah, ini perdagangan Rasulullah zaman dulu. Negeri Syam itu adalah negeri yang luar biasa lalu lintas perdagangannya pada saat itu. Nah, ini harus kita tahu, gerbang Rasulullah dulu berniaga di situ. Nah, lalu kan tadi dari mana harta didapatkan? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika harta itu kita terima? Yang pertama udah jelas kan Bu, kita inginnya halal dan baik. Halalan thayyiban itu syaratnya. Nah, kemudian setelah harta diterima yang halal oleh kita, tidak hasil korupsi, tidak hasil menzalimi orang lain, tapi dari harta yang halal. Kemudian apa kalau kita sudah terima nih Bu, ini kan sudah halal, apa yang kita lakukan? Itu yang pertama adalah keluarkan zakatnya. Jadi ketika kita menerima harta, ya Bu, maka yang harus kita keluarkan adalah zakatnya. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya Bu? 2,5% kan ya Bu? 2,5% dari harta kita yang belum dikeluarkan hutang-hutang, atau lebih baik hutang dulu kemudian zakat? Kalau kita nerima 5 juta, bayaran dulu, rumah dulu, cicilan mobil dulu, tinggallah 500.000 misalnya. Apakah dari 500.000 itu kita zakat? Enggak zakat akhirnya. Saya berhutang enggak sampai nisab kan. Tapi kalau dari 5 juta kita sudah nisab. Dari harta kita yang kita terima, maka 5 juta itu sudah nisab Bu. Sudah sampai. Nah, lebih baik kalau kata Ustaz Dini itu, lebih baik dikeluarkan ketika kita menerima harta itu. Karena kalau dari setelah dikurangi bayaran anak dan sebagainya, akhirnya kita tidak orang yang tidak wajib zakat. Jadi orang pelit nanti. Nah, ketika kita terima berapapun gaji kita, apa 5 juta, 10 juta, maka keluarkan dulu. Kalaupun lebih itu termasuknya infak sedekah. Ternyata kita keluarkan itu kan harusnya kita hutang dulu yang dikurangi ya Bu. Tapi kita keluarkan lebih dahulu zakatnya, maka itu membersihkan harta yang ada. Gitu. Jadi jangan takut berkurang. Malah zaman Rasulullah itu ketika harta diterima, lakukan 3 hal. Sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan Bu. Enggak lagi 2,5%, tapi sepertiga. Kalau ada sisanya disimpan. Jadi sepertiga dimakan,
sepertiga disedekahkan, dan sepertiga lagi disimpan. Jadi kalau kita 2,5%, kalau menurut saya umat Islam sedekahnya zakatnya 2,5%, apalagi dari setelah dikurangi hutang, maka tidak akan istilah zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Bu, kata Ustaz Didin, 20% saja penduduk Indonesia benar bayar zakat infak sedekahnya, tidak ada yang miskin di Indonesia. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa masih banyak yang miskin? Masih banyak meminta-minta. Ini 20% loh Bu, penduduk Indonesia benar zakat infak sedekahnya. Apalagi kalau 85% yang tercatat dalam sensus penduduk kita kan 85% umat Islam. 20% saja tidak ada yang miskin. Pernah kan ada bis gratis Bu? Rumah sakit gratis kan ada ya? Pernah? Nah ini Bu, tidak akan ada yang namanya miskin Bu. Kalau umat Islamnya 20% benar bayar zakatnya. Nah zakat itu dengan infak itu lebih baik ya Bu, disempurnakan dengan 10%. Kalau kita masih berpikiran dengan zakat infak sedekah itu berkurang harta, berarti kita belum paham dengan zakat. Kita belum paham dengan agama Islam kita. Kalau kita masih dalam pikiran kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan wakaf, itu berkurang harta, berarti kita belum paham dalam agama kita. Jadi zakat itu bukan berkurang harta Bu. Kalau kita punya uang 1 juta, diinfakkan 100.000, menurut kita, hitungan kita kan berkurang ya Bu. Jadi 900, tapi kata Allah apa? Akan diganti yang kau keluarkan itu 7 kali lipat. 7 kali lipat. Dan membersihkan harta yang ada. Kata Allah begitu dalam Al-Baqarah. Membersihkan harta yang 900.000 tadi Bu. Yang 100.000-nya dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat. 7 kali lipat itu mungkin begini Bu. Kalau ibarat semua pohon, nanam 1 pohon, mungkin nggak batang 1, ranting 1, daun 1, buah 1, bunga 1, ada nggak pohonnya seperti itu? Tidak ada kan Bu? Tapi dari 1 batang itu akan tumbuh cabang. Dari cabang ranting-ranting ya Bu, kan 7 kali lipat, betul, berlipat-lipat terus. Sampai ada jutaan daun kan Bu? Disebut pohon lah, bunga-bunga, buahnya, rambutan coba Bu lihat, berbuahkan terus seperti itu, dirasakan manfaatnya. Nah seperti itu hakikatnya kita sedekah. Jadi bukan berkurang harta. Jadi kalau misalnya Bu ada infak untuk yatim piatu di masjid ini, insya Allah untuk Ramadan misalnya mau donasi 100.000, jangan Bu. Ini kesempatan kalau untuk kita, kalau paham agama, ini kesempatan kita bersedekah 7 kali lipat. Kalau berjamaah nih Bu, kita lakukan berjamaah. Misalnya ini ada 30 orang, semua mengeluarkan 100.000, jumlahnya 3 juta, maka hakikat sedekah kita itu sejumlah orang yang ada. Itu kalau kita berjamaah. Jangan kita berpikir kita 100.000 Bu. Kalau kita sendiri ya, kita beli kemudian sedekahkan. Kita punya uang zakat, kita belikan sembako 5 paket, kita sedekahkan, itu jika ada hakikatnya 5 saja. Tapi kalau berjamaah tidak Bu. Kalau berjamaah itu kita sumbang 100.000 untuk kegiatan sedekah, terkumpul 2 juta, maka pahala yang kita terima sama semuanya. Mau nggak berjamaah? Nah seperti itu Bu. Jadi kalau sekarang ada itu, anggap momen kita mengumpulkan pahala banyak. Tapi tetap aja yang banyak pasti lebih banyak di hadapan. Jadi hitungan kita di hadapan Allah itu berbeda, dengan berjamaah pun berbeda. Kita mengeluarkan 100.000, sudah jelas kalau ganti berapa? 7 kali lipat. Dengan pahala berjamaah ini, pahala sama dengan kita. Kalau kita 500.000 berarti 7 kali lipat dari 500.000, tetap aja. Tapi yang paling banyak ya dia yang banyak
pahalanya tetap gitu Bu ya, tetapi dia akan mendapatkan pahala dari berjamaah ini. Dia jangan merasa saya dipakai sedikit. Kalau berjamaah justru momennya gitu Bu. Bahkan kita ikut nimbrung gitu, punya uang cuma sekian tapi dapat pahala sama. Yang seperti itu Bu. Nah itu yang disebut dengan harta kita, bagaimana kita mendapatkannya. Yang pertama adalah bersihkan dulu dengan zakat infak sedekah. Jangan hitung-hitungan untuk infak sedekah. Kalau zaman sahabat itu Bu, kalau tidak punya uang itu disedekahkan Bu semuanya. Kalau dia tidak punya uang Ibu, cuma tinggal 100.000 lagi, dia pikir gak akan ada uang lagi berikutnya. Jadi bukan diirit-irit Bu, zaman sahabat itu disedekahkan 100.000 itu semuanya. Itu pasti katanya. Untung kekurangan disedekahkan dulu, nanti akan tertutupi kebutuhannya. Nah seperti itu Bu. Jadi kalau kita masih berpikiran zakat infak sedekah itu berkurang harta, berarti dipertanyakan keislaman kita. Benar kemarin kita kajiannya muslimkah saya? Masih hitung-hitungan dengan Allah ya. Gitu. Nah itu Bu ya. Terus kemudian setelah kita menerima harta, maka bagaimana kita cara membelanjakannya? Pertama bersihkan dengan zakat. Yang kedua bayar hutang. Jadi ini cara membelanjakan kita Bu ya. Jadi yang pertama bayar zakat infak sedekah, yang kedua bayar hutang. Bu, berhutang itu hakikatnya bukan dengan manusia. Kita akalnya dengan manusia Bu, tapi zakat itu sebenarnya adalah dengan Allah. Kenapa seperti itu? Nabi pun tidak mau menyolatkan orang yang dalam keadaan punya hutang. Jadi hakikat berhutang itu dengan manusia, tapi janjinya kan akadnya kan dengan Allah, akan bayar lagi. Nah makanya kalau kita punya hutang, maka ketika kita mendapatkan rezeki dahulukan hutang. Tapi kalau hutangnya dibayar semuanya, habis dong uang saya. Karena hakikat itu berhutang dengan Allah, kita bayarkan meskipun sedikit, maka sisa kekurangannya Allah lah yang akan menutupi. Gitu Bu. Jadi kalau Ibu punya hutang, saya jamin, ini kata Allah Bu, kalau misalnya Ibu punya uang, dahulukan uang sampai Ibu tinggal katakanlah harusnya sebulan, uang tinggal seminggu lagi, dibayarkan hutang dahulukan, maka yang 2 minggu Allah yang akan mencukupkan Bu. Yakin, hakul yakin. Dan sekarang hakul yakin, kalau seandainya Ibu sudah mencanangkan uang untuk bayar hutang 500.000, kemudian Ibu pakai lagi, itu pasti tidak akan ada untuk gantinya. Kalau kita sudah bayar, izinkan hutang Ibu, ternyata orang nggak ada, ternyata nanti juga ada lagi kali, dipakai uang bayar hutang tuh, maka tidak akan ada untuk menggantinya. Tapi kalau mendahulukan hutang, maka kekurangannya Allah yang akan mencukupkan. Saya sering mengalami kayak gitu. Dahulukan bayaran sekolah, itu kan hutang. Anak saya sekolah, pokoknya ketika menerima uang, bayaran si kakak, menerima uang, bayaran adiknya, bayaran di pesantren, dahulukan itu Bu. Gak mikirin dapat makannya, saya buat makan sekian, enggak Bu. Tapi itu dahulukan bayaran, bayar listrik, bayar air, bayar IPL, kan kalau kita di lingkungan gitu Bu, bayarkan itu dahulukan. Tinggal sisanya, maka yakin Allah yang akan mencukupkan. Karena hakikat berhutang dengan Allah. Jadi kalau berkhianat dengan hutang itu, Allah suka nggak dengan hamba yang berkhianat? Kan tidak suka ya Bu. Kalau kita mengingkari hutang, ntar ya nggak ada lagi, ntar ya berkhianat kan kata Allah. Dosa Bu. Makanya mengingatkan hutang itu pahalanya besar. Kita nagih, mengingatkan, itu pahalanya besar. Bagaimana Bu kalau seandainya dia tidak ini, akhirnya kita malas, capek, nagih terus, nggak bayar-bayar. Udah deh saya ikhlaskan. Kalau Ibu mengikhlaskan, jadi pahala. Tapi Ibu harus berakad. Jangan nggak bayar lagi, udah saya ikhlaskan, itu nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa.
Tapi ibu datangi lagi orang itu, ibu punya hutang sama saya 50.000, janji bayar cuma seminggu, ini sudah setahun bu, gitu ya. Sudah setahun gitu ya, ditagih. Ibu juga pasti ingat gitu. Kalau ibu lupa, saya ingatkan. Oh iya ya, saya lupa. Tapi saya lagi gak punya uang. Udah bu, saya ikhlaskan. Uang hutang ibu yang setahun yang lalu yang 50.000 itu saya lunaskan. Tidak usah ibu bayar. Saya sudah sedekahkan kepada ibu. Maka 50.000 kita membebaskan hutang seseorang bernilai infak sedekah 7 kali lipat digantinya bu. Begitu. Disedekahkan tapi ibu sudah akan jangan bayarlah, nggak dapat sedekah apalah tuh bu. Kalau gitu maaf kadang nggak usah ditagih. Tapi kalau ibu berakad lagi datangin orang itu, karena dia orang kaya, nggak usah bebaskan hutang ibu yang itu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mau bayar, oh saya bayar aja deh gitu. Lebih baik ya kita ambil kalau dia mau bayar. Tapi kalau enggak pun saya sedekahkan maka bernilai pahala. Itu bu dengan hutang. Jadi jangan main-main dengan hutang. Jadi kalau kita punya hutang, ingat kita berakad dengan Allah. Itu ya kalau kita berhutang ya. Yang kedua, kemudian kita berpahala kalau nagih hutang. Ibu nagih terus mengingatkan hutang orang itu berpahala bu. Nagih itu berpahala. Kalaupun dia tidak membayar, kita ikhlaskan, datangi lagi. Yang kemarin hutang itu kita ikhlaskan, maka berubah menjadi sedekah. Ingat. Terus kemudian yang ketiga, ketika kita membayar hutang, maka habis uang kita untuk hutang, maka jaminannya apa? Allah yang akan menutupi kekurangan kita. Itu dengan hutang. Aduh, saya jadi habis 1 juta itu dibayarkan semua. Gimana tuh? Gak apa-apa. Allah sudah menjamin akan mencukupkan kita yang sisanya lagi. Tapi kalau kita hutang sudah punya niat bayar hutang, diambil lagi pasti nggak ada gantinya. Itu, ya bu. Jadi ingat cara membelanjakan bu hartanya kan kita sudah halal bu, sudah kita mendapatkan halal, membelanjakannya juga dengan membersihkan dulu dengan zakat. Masa nggak Allah kasih kemudahan gara-gara kita punya hutang kan bu? Begitu jaminannya ketika kita membelanjakan. Terus yang ketiga, ya bu, ketika kita sudah bayar hutang, bagaimana membelanjakannya untuk konsumsi? Yang ketiga, bu, ketika kita punya uang, setelah kita bayar zakat, kemudian kita bayarkan semua hutang, maka yang kita pikirkan apa? Makanan pokok, pasti begitu. Tiap bulan itu beli sabun, sembako dulu deh kayaknya bu. Kalau sabun mah mana yang habis baru kita beli kan bu. Tapi kalau sembako kayaknya kita beras 10 kilo, minyak juga. Mendingan sekalian kalau ada rezeki buah yang besar kan gitu bu ya. Terus kemudian telur juga gitu ya. Nggak beli seberapa, mendingan sekilo kalau lagi ada uang kan gitu bu, biar gampang ya. Beli mie juga katakanlah tidak usah beli 1-2 tapi 10 gitu. Karena ini jangka panjang, kita ingin lapar tidak kekurangan kan bu ya. Nah, namun untuk sembako ini dari harta kita yang halal, gitu bu, cari pedagang sembako yang muslim juga. Itu yang pertama bu. Jadi harta kita yang halal dibelanjakan kepada saudara kita yang muslim. Kenapa harus muslim dulu yang pertama? Karena kalau dia muslim, ya bu, apalagi kita tahu pedagangnya sudah pasti dia zakat dari harta dia. Sudah pasti dia infak dari yang kita belanjakan, kan jadi multi level bu. Jadi nanti berkembang lagi kan bu dari harta kita. Kita sudah zakat infak sedekah, terus kita belanja ke muslim yang kita tahu si ibu itu tuh ibadahnya bagus, kemudian zakat infak sedekahnya juga bagus. Dia pasti infak dari harta yang dia penjualan itu bu. Tidak mungkin dia tidak infak sedekah. Ini jadi kita harta kita yang halal jadi berkah. Nah itu sebenarnya jadi berkah itu. Jadi berkah karena dimakan oleh saudara kita yang
first, utamakan yang muslim dulu. Kalau nggak ada baru, katanya. Sekarang mereka lagi buka produk sabun, pasta gigi itu Bu, tidak muslim semua. Sudah ada Bu gerainya. Saya sudah ke sana, itu supermarket besar Bu, besar dan mewah. Saya lihat satu tempat katanya ada lagi yang lebih besar sabunnya lagi. Itu semua sudah odolnya Bu, sabunnya, samponya itu sudah muslim semuanya. Produk muslim. Itu di Malaysia. Jadi ada gerakan Buy Muslim First, dan itu didukung oleh pemerintahnya. Nah jadi kalau kita ini belanjakan, maka sembako kita minimal yang dimakan, yang masuk ke mulut kita. Kalau sampo makan lewat ya Bu, gak kemakan gitu ya. Sabun cuma membersihkan baju, tapi kan nasi mah dimakan. Minyak dipakai ngegoreng juga dimakan, ya Bu. Tempe juga dimakan. Nah ini kalau menurut bahasa orang Malaysia itu harus dari halal. Minimal yang dimakan, yang masuk ke mulut kita, ke perut kita, anak-anak, suami kita, minimal dari yang halal, dari saudara kita sendiri. Ini kita ada gerakan membeli beras dari petani. Berasnya pulang gitu, dan itu disumbangkan dari sistemnya dari sekian dia ton, berapa ton dia panen, berapa ratus kilo dia sumbangkan ke pesantren tahfidz yang di Ciawi, di Bogor ya, di Ciawi. Nah oleh pesantren itu, kata si petani yang pengusaha petani itu, terserah mau dijual, mau dibagikan buat santri, terserah. Nah dijual Bu dari pesantren itu oleh Habib. Kita ada Habib Ahmad ya di Ciawi itu. Nah dijual oleh Habib. Nah kita beli beras tuh Habib. Jadi dengan kita membeli beras dari Habib itu, otomatis membantu pesantren tahfidz itu. Tidak kita sumbang, tapi dengan membeli beras, uangnya akan diputarkan buat beli ikannya para santri. Kan berasnya banyak Bu. Sekali pengiriman dari Jawa itu banyak berasnya. Ikhtiarnya mau dagang nggak usah dipikirin Bu. Ternyata dimakan tikus. Si tikus yang berenang. Itu ya Bu positifnya. Jadi sodako. Pas ibu nyuci piring, nyuci beras, kutuan. Ya Allah, yang menciptakan kutu ya Allah. Dan waktu dimasukinnya menghadap kutunya. Kenapa tiba-tiba ada di dalam? Allah yang beri rezeki buat makan. Mudah-mudahan jadi pahala kita si kutu itu di akhirat. Gitu aja Bu. Karena hakikat berdagang itu, berniaga itu dengan Allah. Perintah Allah fantasiru fil ard wa batahu min fadillah. Jadi dengan berdagang itu mencari ridho Allah, karunia Allah, kata Al-Quran begitu. Wa batahu min fadillah wa darba, dari berjual beli kalian. Apa yang kita cari dari jual beli Bu? Apa yang kita cari dari jual beli? Untung, rugi, apa? Wa batahu min fadillah. Yang kamu cari itu karunia dari Allah dengan berjual beli. Itu dalam Al-Quran. Jadi bukan untung rugi. Tutupin berapapun, nanti ibu akan dibukakan rezekinya oleh Allah. Terbayar ibu tutupan ke ibu, Allah yang akan tutupinnya. Saya yakin. Saya kemarin datang minyak 100 dus. Hah? 14.200.000. Dari mana saya bayarnya? Karena dia udah percaya. Tenang Bu Ratu, 2 minggu juga gak apa-apa. Ya 100.200 terima gak ya? Tapi gak ada buat DP-nya 14.200. Hah? Kaget Bu. Awalnya kan kita 50, 40 gitu Bu minyak. Tiba-tiba dikirim 100. Tenang, gak apa-apa. Enggak lama kemudian saya telepon kakak ipar saya, ada minyak muslim gini. Dia di koperasinya itu, oh ya udah kirim aja 50 bus. Dia langsung bayar cash. Atau saya kan dia minta 2 minggu ya Bu untuk membayar minyak itu. Begitu saya datang barang, saya telepon kakak ipar saya, ternyata di pesantrennya itu butuh minyak 50 kirim, 50 langsung dikirim. Dia bayar 7.100.000 satu transfer ke rekening saya. Saya langsung kirim ke dia. Begitu 1 minggu, orang sudah mulai yang ini minta 10 dus, yang ini minta 5 dus, berbagi minta 20 dus. Udah ada gambaran kan Bu, kira-kira yang 50 tuh habis. Saya tutupin semuanya dalam
ternyata seminggu itu minyak sudah lunas. Meskipun uang masih di luar gitu, gak apa-apa, saya tutupin aja. Karena saya bukan mau untung, nyari uang bertabung min fadlillah wa dzarul bai', mencari ridho Allah karena dari berdagang. Karena itu ikhtiar, bukan rezeki kita dari minyak cuma 2.000 perak, bukan. Kita justru memudahkan saudara kita dengan berdagang itu. Itu niatnya memudahkan para tahfidz pesantren itu dengan tangan-tangan kita. Itu yang ada pikiran kita, harus ubah mindset kita. Itulah membelajarkan harta. Jadi nggak tahu, nggak usah berisik dengan rezeki orang, dia rame warungnya, nggak usah. Itu bentuk ikhtiar kita. Ya, itulah budaya Islam. Jadi itulah bagi untung, bagi rugi, bagi hasil. Saya nyari ibu yang janda, yang dia cerai lah karena kekerasan rumah tangga, yang suaminya meninggal, dia yang ngurusin sembako itu. Dapat kemarin bagi hasil 700.000 per orang. Itu kan tambahan. Itu yang ada kita. Ya Allah, saya niat membantu ini, membantu mereka. Mudah-mudahan dengan modal kita seperti ini, Allah mudahkan. Pas tutup 1 bulan kemarin, alhamdulillah dia dapat 700.000 3 orang. Meskipun saya baru bisa ngasih segitu, tapi kan gak nyangka ya, baru 1 bulan gitu. Padahal penjualnya juga cuma kirim ke sana, kirim ke sini, gak buka tiap hari nggak bu. Kalau ibu nanya warungnya di mana, nggak ada warungnya bu. Ada di rumah saya, di rumah teman saya. Bu ada di sana, pokoknya gitu bu. Nanti telepon kirim. Ini niat kita hanya itu. Jadi berdagang itu seperti itu dalam Islam. Bukan karena tadi untung ruginya, tapi sudahlah berniaga. Jangan hitung-hitung gitu. Bukan itu rezeki kita. Tapi itu bentuk ikhtiar kita, harus ingat kita itu. Nah itu ya bu ya, itu sistem Islam. Kalau konvensional tadi bu, bagi untung, tidak bagi rugi. Kita yang rugi, semuanya yang pinjam. Kalau sistem Islam, bagi hasil. Ada lagi sebenarnya yang lebih Islami bu, koperasi sebenarnya lebih Islami. Koperasi itu disebutnya dalam Islam at-ta'awun jama'i, saling tolong menolong secara kejamaah. Kalau menurut saya konsep paling Islami itu adalah koperasi. Kenapa? Karena uangnya dari kita, kemudian diputarkan oleh kita, terus keuntungannya dibagikan kepada kita lewat SHU. Kan betul bu? Ini kalau mau bikin koperasi 10 orang, dulu saya dengan teman-teman tuh sebelum corona bikin komunitas patungan 1 juta. Terus kita siapa teman yang punya usaha ke situ dulu gitu ya. Kalau udah mulai ada keuntungan di 3 bulan berikutnya baru dia ngasih keuntungan. Alhamdulillah bu, sekarang sudah punya tempat jahit sendiri, kerudung sendiri, jahitannya sudah mulai laku. Baju-baju saya dia yang ngejahit. Kerudung udah besar sekarang. Sudah terkenal, malah tahun kedua bisa dulu dari dia. Awalnya tuh kita modalin mesin yang 5 juta. Sekarang mesinnya udah banyak bu. Ini antara jamaah semua koperasi bu. Sistemnya. Kalau dalam Islam itu yang kedua, kalau dia tidak bisa bayar bukan disita, tapi akan ulang. Itu dalam Islam. Akan ulang. Jadi kalau misalnya mentok, rugi, belum ada untungnya, maka sisa hutang itu berapa? 10 juta. Bukan disita bu. Kalau sudah habis tempo, maka uang di barang diambil sebagai jaminannya. Bukan, tapi dia akan ulang. Sekarang 10 juta ibu mau sampai kapan lagi hutangnya? Iya, ternyata begini dihitungkan, kemudian ini ya berapa kira-kira keuntungannya? Ternyata 6 bulan ke depan lagi, maka dia akan ulang 6 bulan ke depan. Itu sistem Islam. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi pun misalnya rugi, bahasa koperasi itu ada namanya qardul hasan, pinjaman
Ya sudah, ini ada dana zakat, dana infak sedekah dari jamaah, ya. Anggaplah yang bayarin hutang itu kan boleh ya Bu, uang zakat kita dibayarin yang orang yang terhutang, gorimin. Ini ada dana zakat, setengahnya ditutupi dari dana zakat. Yang 10 juta ditutupi 5 juta, misalnya hutang ibu tinggal 5 juta, cicil sama anak buah, diringankan dengan qardul hasan. Itu asisten bisa, makanya ada baitul mal wa tamwil. Baitul malnya itu bagaimana memutarkan uang menjadi untung dengan akad murabahah. Beli TV, untuk TV saya beli ya 1 juta, tapi saya jual ke ibu saja 200, boleh kan Bu? Namanya jual beli mah, tapi cicil sama ibu 10 bulan. Itu murabahah namanya. Murabahah. Ada lagi mudharabah, itu tadi Bu. Bagi hasil, bagi untung tadi Bu ya. Setelah diputarkan sebulan dapat berapa bagi hasil. Ada lagi qardul hasan, pinjaman kebaikan dari infak-infak ibu dikumpulkan untuk menutupi saudara kita yang terlilit hutang. Ini qardul hasan. Makanya kata Allah jama'i koperasi itu. Tapi tidak dihidupkan di negara kita. Bapak koperasi kita itu Muhammad Hatta dulu tidak ada bank, tapi rakyat tidak Indonesia sejahtera. Dari mana keuangannya? Lewat koperasi. Hati-hati dalam berbelanja, karena ada akad dengan Allah, ingin keberkahan dengan belanja itu. Nah itu kalau kita baca ekonomi ini masuk ke bab muamalah, difikir. Kita diperintahkan oleh Allah kok belajar muamalah itu. Meskipun saya yang tidak bermuamalah Bu, saya hanya pengajar, saya mah dosen Bu, ngajar di mana-mana, ngajar baik di Jakarta, di Bekasi, kemarin di Bekasi, ibu-ibu juga. Tapi saya menggerakkan begini, bikin gitu. Supaya kita ke majelis, uangnya juga berputar di sahabat-sahabat kita juga. Belanja ke majelis, pengaji ke majelis, yang belanja ke itu. Hasilnya apa dari majelis itu? Ya, sedikit-sedikit berubah Bu. Ya. Nah itu Bu, itu sisi bisa. Jadi loss and profit sharing. Jadi berbagi untung bagi rugi. Kalaupun rugi ya rugi nggak apa-apa Bu, nanti Allah ganti gitu Bu. Karena kita berdagang itu dari apa tadi Bu? Wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah dari berdagang. Sudah, kalau rugi Allah menguji kita, gitu aja Bu. Allah menguji kita sabar gak? Seperti itu. Nah, Allah menghancurkan. Tadi ya, cuma ada berapa tadi Bu? Ada 4 ya. Jadi bagaimana membelanjakan harta kita itu ada 4. Yang pertama, keluarkan zakat infak sedekah. Boleh sampai 10%, sudah termasuk misalnya 5 juta, keluarkan 500.000 zakat infak sedekah plus apalah gitu Bu, udah 2,5% kan sudah. Harusnya berapa dari 5 juta? 2,5%. 125 ya Bu. 125. Kita bayarkan 500.000 10%. Bu. Yang 500.000 harta yang kita keluarkan itu tidak dihisab. Tidak dihisab. Justru yang dihisab itu yang 4.500.000 itu dihisab. Kemana dibelanjakan? Kata Allah begitu. Yang 500.000 tidak dihisab. Kemana dibelanjakannya? Ibu tinggal ngejawab. Saya sudah bersihkan harta saya 4.500 dengan mengeluarkan infak yang 500.000. Kan? Infak sedekah itu membersihkan harta yang ada. Tinggal gitu, bukan mentanya malaikat ya. Apakan? Kan sudah dibelanjakan, sudah dibersihkan. Jadi sudah membersihkan harta yang ada. Tapi tetap dihisab juga Bu. Kemana dibelanjakannya? Tadi Bu, sembako, kawan lupa haji anu, minyak kak ibu haji anu gitu. Beli kurma ke pesantren tahfidz ya, dihisab gampang. Ya. Nah begitu Bu hakikatnya. Terus yang kedua, bagaimana membelanjakan kalau kita menerima harta? Bayar utang. Bayar utang itu apa Bu? Berakad dengan siapa? Dengan Allah. Jangan takut. Ibu wajar punya utang Bu. Malah kata Nabi juga kalau ada seseorang yang datang kepada kita, dia berhutang, maka harus dilihat oleh kita. Ini dia benar-benar butuh hutang gitu ya, maka dia orang yang kategori mampu bayar hutang, maka kita harus memberinya. Jadi jangan pelit.
Tapi kita kategori dia tuh saya nanti ada arisan, ini buktinya, misalnya gitu ya Bu ya. Dia butuh, terus kita pakai perjanjian. Banyak yang hutang ini salah karena kita melanggar surat Al-Baqarah yang paling banyak itu 280 kalau tidak salah 82. Itu ayat yang panjang itu tentang hutang Bu. Itu baca nanti 282 itu tentang hutang. Jadi hutang itu harus kita membantu orang itu kalau dia butuh. Jangan dibiarkan, jangan dia pulang dengan keadaan kecewa karena dia mampu bayar hutang. Terus kedua, catat Bu. Dari orang pasti berhutang, catat kata Allah. Catat, tapi dia nggak suruh saya catat kata Allah. Waktu Bu, catat hutang-hutang catat. Terus yang ketiga tadi Bu, kalau dia tidak bisa bayar hutang maka bebaskan, maka bernilai sedekah. Itu kata Allah Bu. Seperti itu. Jadi kita seperti itu melakukan hutangnya, itu sudah jelas tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, bagaimana kita membelanjakan kebutuhan pokok kita. Itu yang pertama, pokok. Pokok itu berarti sembako yang kita makan. Harta yang kita halal, yang kita dapatkan, maka harus masuk juga ke tubuh kita dari yang halal. Ibu boleh makan, ibu hati-hati Bu, makan rumah makan Bu. Jangan hanya sekedar viral, jangan hanya sekedar enak, tapi halal nggak ini masakan, baik tidak? Ibu, kalau ibu sudah tahu makanan itu haram atau rumah makan itu haram, ragu-ragu dalam hati ibu, terus kemudian ibu makan, ragu-ragu tapi ibu tidak makan, maka ketika yang haram masuk ke tubuh kita, maka yang pertama itu firasat akan hilang. Allah memberitahukan kepada kita itu mau firasat, anak, suami, keluarga itu kan sok ada istilah orang tua masuk tergerak hati kan, kunaon gitu. Itu Allah masih firasat Bu. Firasat Allah itu kasih kepada manusia, kepada hambanya. Nah itu akan hilang firasat itu kalau yang kita tahu itu haram atau tidak jelas masuk ke mulut kita. Itu hilang firasat. Ini udah jangan main-main. Ya? Nah itu seperti itu pembelajaran kita. Terutama kita makan, bolehlah yang kita tidak makan mah kita beristihad ya Bu ya, bukan kita berarti menyerah, tetapi berusahalah ya, baru bagaimana lagi, masa kita harus punya pabrik sendiri gitu. Tapi kalau ada bisa kita berubah. Baik muslim first, jadi muslim pikiran kita. Terus kemudian yang keempat, bagaimana cara membelanjakan kita tadi Bu? Dengan at-ta'awun jama'i. Sistem konvensional itu hanya bagi untung, tidak bagi rugi. Itu kita menderita dengan sistem itu. Maka gerakanlah ekonomi kejamaah. Saya dulu ada almarhum Kiai Haji Salahuddin Sanusi. Dia bukunya itu luar biasa Bu. Dia bikin ekonomi masjid. Jadi dekat masjid itu harus menyediakan berapa jamaahnya yang sholat di masjid, itu yang menyediakan kebutuhan itu harus masjid DKM-nya. Jadi bukan tempat sholat pulang. Jadi zaman dulu Bu, bicara ekonomi di masjid zaman Rasulullah, belajar pendidikan untuk ilmu di masjid, termasuk bicara politik pun di masjid zaman dulu itu. Jadi masjid itu ramai terus, tempat kehidupan yang bukan jam 10 baru ada, kemudian sepi lagi, tapi 24 jam orang butuh apapun di masjid. Nah inilah masjid yang ramai di Indonesia yang terkenal, yaitu Masjid Joko Karyan. Kalau ibu mau jalan-jalan, hayo kita ke sana. Belajar tentang Masjid Joko Karyan. 24 jam masjidnya buka. Pengajiannya ikut Jogja, penginapannya dia punya, jualannya ada proyek, dia punya produk buku, busana muslim termasuk sembakonya, dia punya warung-warung angkringan, itu produk masjid, bayangkan itu. Jadi jangan bicara Bu, di mana ilmunya, kita cuma ekonomi. Ada Bu yang sudah praktek dan itu makmur masjidnya. Dia punya ambulans sendiri, sampai akhirnya orang-orang Bu, ini mungkin punya orang Bu di Masjid Joko
Kalimantan parkirnya mobil punya masjid. Ada yang masih mobil, ambulan, buat operasional. Dan gaji karyawan masjid dibayar profesional UMR. Ayo kita ke sana. Jadi saya bicara bukan ini, kalau kita menegakkan hukum Allah ada buktinya yang berhasil. Punya peci yang suami saya pakai nanti kalau melihatnya, peci khas Jowo Karyan, itu luar biasa terkenal. Ibu boleh jual nanti peci Jowo Karyan, usaha dia Bu. Masjid itu khasnya gantungan kunci yang unik-unik Jogja. Kata dia kalau kita belanja ke ini, belanjalah sebagian ke produk gantungan-gantung atau apa hiasan-hiasan yang di Jogja. Mereka ada juga Bu. Ibu-ibunya punya usaha. Dari bikin tadi Bu gantungan, peci, kerudung. Dan saldo mesin setiap diumumkan 0. Meskipun banyak yang dibuat. Jadi semakin banyak uang, semakin banyak kegiatan. Jadi diumumkan lagi hari ini penerimaan, dari ini 100 juta, dari ini 100 juta, dan untuk konsumsi makan pengajian semua dapat makan Bu. Makan tuh nggak konsumsi aja, makan semua. Yang pengajian subuh, yang pengajian duhur, makan semua. Tuh akhirnya saldo masih Jowo Karyan 0. Karena sudah ada peruntungan rame masih wifi gratis. Anak-anak tuh pada kelesehan di teras. Cuma dikunci hal-hal yang bisa berbau konten itunya dikunci. Jadi anak-anak jadi begitu soal kenapa menyediakan untuk anak-anak supaya nanti pas giliran adzan anak tinggal masuk ke masjid. Nanti dibuka lagi wifi-nya. Setiap malam Jumat karpet empuk di depan anak-anak yang tidur disediakan TV. Itu kalau kita lihat di sini itu ekonomi. Ini Ustaz Kiai Haji Tadi sebelum meninggal dia bikin buku ekonomi musik itu beberapa tahun yang lalu dan dia mempraktekannya. Ustaz Solusi itu bicara di Masjid Jowo Karyan, dipraktekkan di sana. Ekonomi mesti diawali dari masjid. Ibu-ibunya bagaimana sibuk seragam, remajanya, wah segala macam. Sampai punya penginapan dari mulai 2 kamar. Sekarang Bu, rumah-rumah penduduk yang kosong ini yang dikontrakan itu jadi guest house-nya Masjid Jowo Karyan kalau ada jamaah dari mana-mana. Jadi masjid tidak bukan tabu bicara ekonomi. Tadi Bu, janji Allah kan mau tabu, mencari keridhaan Allah. Dari berdagang itu bukan dapat untung berapa. Itu yang kedua, untung bonus. Kita rezekinya sudah dari Allah tertulis 10 juta kok dari Allahnya. Dapat untung dari minyak 200.000 itu mah bonus. Jangan cuma 200.000. Bantu. Kemarin ada jamaah yang yatim, suaminya itu hakim agung di Papua. Udah karirnya bagus tuh, meninggal suaminya. Istrinya orang Pangandaran, indah lah bawa anak 3 yatim ke Pangandaran, ke kampung, ke rumah orang tuanya lagi karena suaminya meninggal. Dia buka usaha jual gambar, bikin album nikah, album anak. Nah itu yang saya jual. Bukan saya dapat untung dari situ, bantu. Saudara saya ada yang ke Pangandaran, mau nggak? Katanya dia awalnya bayangkan Bu hidup enak, hakim agung Papua, meninggal anak 3 kecil-kecil masih pesantren, yang kecil 1,5 tahun suaminya meninggal yang paling kecil. Pulang ke orang tuanya, awalnya masih makan uang suami, ada pensiun lama-lama dia bikin besar. Dia mulai ikut pelatihan UMKM, punya usaha dia. Kebun ayam, jadi bukan mikir enak enggak apanya, muslim bantu. Kalau kita mikir lagi, oh yang enak banyak kata saya dulu, yang enak banyak, yang dekat banyak. Seperti itu, saya bantu alhamdulillah 40 ayam 1 hari langsung close order, yang pesan besok gak kebagian. Luar biasa. Saya niatnya, ya Allah, saya mau nge-share, saya niatnya nolong. Gitu. Nah seperti itu kalau kita bicara itu. Nah itulah Bu, Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dalam Al-Fajr ayat 17-20.
Apa mereka dihancurkannya? Kaum Ad itu Bu, teknologi yang sangat tinggi. Kita kalah Bu, kalau kita lihat peninggalan kaum Ad, kaum Samud, bukit pun dipahat. Teknologi mereka canggih Bu. Tidak ada abad yang teknologi canggih kecuali kaum Ad, kaum Samud itu. Kalau kita ke Yordan ada peninggalannya, peninggalan kaum Ad, kaum Samud. Lalu kenapa Allah hancurkan? Karena 4 hal dalam surat Al-Fajr ayat 17-20. Ini sebagai penutup juga ya Bu ya. Yang pertama, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi kenapa Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum yang dulu gagah perkasa hebat? Pertama, dia tidak memuliakan anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim. Itu yang pertama, kesalahan kaum Ad, kaum Samud. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Allah hancurkan kehebatan teknologi mereka karena mereka tidak mau saling memberi makan orang miskin. Tidak peduli dengan orang miskin. Sekarang yang terdampak Bu, kemarin saya berusukan 3 minggu yang lalu, itu kontrakan-kontrakan di belakang pabrik besar. Itu kontrakan-kontrakan pabriknya tutup karena corona. Itu yang kontrak di sana mereka mau kemana? Nah, kita kemarin berbagi 50 paket sembako untuk korban PHK. Yang pada gadis-gadis itu pada tinggal aja Bu. Kontrakan-kontrakan itu nggak dibayar, katanya pulang aja begitu saja. Tinggal yang berkeluarga, ada beberapa kakak lagi di sana. Mereka sudah tinggal, ada yang ngumpulin kardus, ada yang ngumpulin gelas-gelas, sampai mereka bisa bertahan hidup. Itu di belakang pabrik. Di Bogor juga Bu. Allah hancurkan satu negeri. Hebat kita jalan tol, jalan apapun akan Allah hancurkan kalau kita tidak peduli orang miskin. Ini Allah mengajarkan kaum Ad begitu caranya. Tidak peduli dengan fakir miskin, tidak memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, wa ta'kuluna turasa aqlalama. Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud. Sedangkan kamu mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Tidak peduli, yang penting saya senang. Yang tidak peduli ini mau murah. Nah, ini hati-hati kita mencampur adukan. Wa ta'kuluna turasa aqlalama. Mencampur adukan antara yang halal dan yang haram dalam kehidupan kita. Tidak selektif. Yang penting enak, yang penting murah. Harus lagi dan Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud. Yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi cinta harta Bu, cinta dunia orang kaum Ad, kaum Samud itu. Makanya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Karena 4 hal ini mereka tinggalkan. Apa yang pertama? Tidak memberi makan anak yatim. Yang kedua, tidak peduli kepada orang fakir miskin. Yang ketiga, mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Yang keempat, mencintai harta secara berlebihan. Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud yang begitu hebat. Teknologinya itu kalau arsitek manapun mengakui tidak ada yang sehebat kaum Ad. Arsitek siapapun ketika melihat bangunan peninggalan kaum Ad, kaum Samud, masih ada. Kalau ibu mau lihat ke Yordan, masih ada buktinya, tidak dihancurkan, masih Allah sisakan. Itu hebatnya mereka secara teknologi. Tapi Allah hancurkan karena 4 hal ini tidak ada. Nah, jadi kita kembali lagi pada diri kita sendiri, maka kita harus hati-hati intinya dalam rangka mencari harta dan bagaimana membelanjakan harta kita supaya selain halal dan baik bagi kita, juga ada keberkahan bagi orang lain. Itu ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa berubah dari kita sendiri, mulai dari kita yang tahu. Ya, insya Allah kalau kebaikan akan menular. Kalau ibu mau jalan-jalan ke Jogokarian, hayu, naik kereta. Itu saja ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.